Memandangkan azan. Nah, ini. Silakan cari ya di Sirah Nabawiyah, di hadis mana saja ada nggak Rasulullah itu beradzan, mengumandangkan azan? Nggak pernah. Lalu apa hikmahnya? Ini para alim ulama mencoba untuk mengkaji. Kenapa Rasulullah itu tidak mengumandangkan azan? Ya, ini menarik. Yang pertama yaitu pendapat yang pertama. Beliau mengatakan, "Lau sami'ahu ahadun summa takhallafa anhu la sara kafirun." Kalau Rasulullah mengumandangkan azan, apalagi pas hayya 'alas shalah, ya, ada yang dengar, tapi kemudian nggak datang, otomatis kafir. Nah, ini berat, ya. Karena apa? Pada di zaman Rasulullah hanya ada dua golongan, golongan mukmin sama golongan kafir. Kalau ikut barisan Rasulullah itu mukmin otomatis. Tapi kalau Rasulullah adzan kemudian nggak datang, wah ini berat. Otomatis bukan di barisan Rasulullah, otomatis kafir. Ya, maka ini berat. Ya. Pendapat yang kedua selaras dengan hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Al imamu dhamin wal muadzinu amin." Apa artinya? Imam sholat dhamin. Dhamin itu yang menanggung, yang menjamin. Artinya imam sholat itu adalah yang menanggung salah-salahnya jamaah, salah-salahnya makmum. Itu ditanggung sama imam. Makanya imam sholat itu berat, ya. Nah, saat waktu itu yang jadi imam sholat siapa? Rasulullah. Wal muadzin amin. Dan orang yang mengumandangkan azan amin, yaitu yang diberi amanah. Artinya apa? Rasulullah yang mimpin sholat, Rasulullah mengamanahkan itu kepada beberapa sahabat. Ada muadzin yang paling terkenal, ya, kalau apa mengumandangkan azan itu indah, merdu sekali. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini saking cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, ya, dia keliling Madinah, melihat ini ingat Rasul, ingat ini ingat Rasul, melihat seluruh jejak tanah di Madinah, bangunan dan segala macam, ingat Rasul. Akhirnya nggak kuat. Ini namanya cinta, Pak, ya. Nggak kuat, ingat terus sama Rasulullah. Rasulullah tidak ada, sedih terus ya. Akhirnya dia menyendiri ke Syam. Pada satu malam mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mendatangi Bilal dalam mimpi. "Wahai Bilal, katanya kamu cinta sama aku, kenapa kamu nggak pernah menziarahi makam saya?" Wah, kaget ya, takut betul. Akhirnya datang lagi ke Madinah. Begitu Madinah, para sahabat senang. "Wah, Bilal datang, Bilal datang." Nah, azan. Begitu Bilal memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis seluruh sahabat yang ada di Madinah. Kenapa? Ingat Rasulullah. Ya, ini saking cintanya mereka kepada Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Nah, ini yang ketiga adalah pendapat dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Siapa beliau ini? Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini ahli fikih dan juga ahli tasawuf. Beliau mengatakan, "Lau amila amalan fa'athbatahu." Jika Rasulullah itu mengerjakan satu amalan, satu perbuatan, maka itu harus terus. Maka sekali Rasulullah itu mengumandangkan azan, maka 5 waktu setiap hari harus. Ya, dan itu memberatkan Rasulullah karena Rasulullah urusannya banyak sekali, ya, ngurusi perang, ngurusi umat, sahabat itu datang kepada Rasulullah, ada yang ngaji sama beliau, ada yang permasalahan macam-macam segala macam dilaporkan kepada Rasulullah, maka itu memberatkan. Ini sesuai juga dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Laulal khilafah la adzantu." Kalau bukan gara-gara khilafah, aku menjadi khalifah, pasti aku sudah mengumandangkan azan. Nah, ini ya. Jadi beberapa alasan inilah yang dikemukakan oleh para ulama kenapa Rasulullah tidak mengumandangkan azan. Apa gambaran besarnya Bapak Ibu semua? Bahwa apa yang dilakukan Rasulullah belum tentu otomatis harus kita lakukan. Apalagi juga yang kedua sama, segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah itu belum tentu otomatis kita tinggalkan. Kalau Rasulullah nggak melakukan, otomatis kita nggak melakukan. Jangan, belum tentu.
Nah, kita tahu dari mana bahwa kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu ketika Rasulullah juga meninggalkan atau melakukan sesuatu. Itu menurut ilmunya para alim ulama. Ada hal-hal yang khusus spesial untuk beliau, tidak untuk kita. Contoh, sholat tahajud bagi Rasul hukumnya apa, Pak? Wajib. Bagi kita sunnah. Menikah lebih dari 4 itu bagi Rasulullah boleh. Bagi kita maksimal 4. Contoh lagi, ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu berbondong-bondong ingin menyolatkan jenazah Rasulullah secara berjamaah. Tiba-tiba Sayyidina Ali berdiri di depan, jangan. Apa kata Sayyidina Ali? Annahu sallallahu alaihi wasallam imamukum hayyan wa mayyitan. Sesungguhnya Rasulullah ini adalah pemimpin kalian, baik beliau hidup maupun beliau sudah wafat. Maka hakikatnya kalau sholat jenazah berjamaah, ya Rasulullah ditaruh di depan, statusnya apa? Makmum. Layak enggak Rasulullah dijadikan makmum? Tidak, kata Sayyidina Ali. Ini harus pemimpin ini, baik beliau hidup maupun wafat. Akhirnya apa? Semua paham. Akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum menyolatkan jenazah Rasulullah arsalan furoda, sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Ini min babil adab. Ya. Nah, itu kan khusus untuk beliau. Setelah itu ya kita menyolatkan jenazah saudara-saudara kita sama muslim ya secara berjamaah. Nah, itu ya Bapak-bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang spesial untuk beliau, tidak untuk kita. Nah, ini kita tahu dari mana? Seperti saya katakan tadi, dari ilmunya para alim ulama yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini yang disebut sanad. Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu berkata, al-isnadu minaddin, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad, ketersambungan periwayatan keilmuan itu adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, setiap orang bebas berkata semaunya, setiap orang bebas berfatwa semaunya. Ini hati-hati, hati-hati. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah aman. Bismillah, saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan Pak, anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita. Saya sering ngisi kajian remaja SMP, SMA, diundang ke sekolah-sekolah gitu. Saya dialog dengan mereka. Ada satu fenomena menarik yang ini mungkin survei saya bisa salah ya, tapi yang saya temukan seperti ini. Remaja muslim cowok, ya itu saya tanya, pernah nggak, jawab yang jujur, pernah nggak kalian diomongin sama orang tua kalian? Nah, kamu kalau bangun tidur basah, bilang sama bapak, bilang sama ibu, nanti kami akan ajari caranya mandi wajib. Pernah apa enggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ini orang tuanya sibuk cari uang atau gimana? Aku nggak pernah. Oke, kamu tahu kalau itu harus mandi? Tahu Pak? Oke, tahu. Ya, kamu tahu caranya mandi dari bapak ibumu atau dari internet? Internet. Wah. Dari internet. Bahaya ini Pak. Maka saya pahamkan kepada mereka, nak, ya di Google, di YouTube semua hal ada. Semua hal boleh kalian pelajari secara otodidak. Belajar sendiri kecuali satu, ilmu agama tidak boleh. Tanya guru di sekolahmu, tanya orang tuamu, tanya ustadz di lingkungan rumahmu, itu lebih aman. Karena apa? Ini disebut sanad Pak. Kita dulu bisa sholat, bisa wudu dari siapa? Guru kita. Guru kita dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Nah, gurunya ini mungkin alim ulama, para habaib, mungkin para kiai, para Andre Guruta dan segala macam. Terus yang mereka ini punya guru. Gurunya ini tabiin, gurunya lagi tabiin, gurunya lagi sahabat, gurunya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut sanad. Saya pahamkan kepada mereka. Nah, ini juga kita harus pahamkan kepada mereka. Jadi biar jangan salah. Ya, ini banyak anak-anak ini. Coba ya, anak-anak coba angkat tangan. Siapa yang punya HP? Jawab yang jujur. Yang punya HP siapa? Angkat tangan. Nah, ada lagi punya HP? Banyak. Ya, yang suka main ML siapa? PUBG? Gak ada. Efek? Wih, banyak efek ini ya, bocil. Lihat Pak, anak-anak kita ya sudah pegang HP, ya. Maka yang saya khawatirkan nanti adalah agama prasmanan bagi mereka. Apa itu agama prasmanan? Kalau kita punya hajatan, ada makanan banyak, ya, prasmanan. Pertanyaannya,
Ketika ada makanan prasmanan, bapak-bapak, ibu-ibu ambil semua atau ambil yang disukai saja? Yang disukai saja. Maka yang kita khawatirkan anak-anak kita mengambil ilmu agama lewat internet yang disukai saja. Contoh, misalnya di sekolah ada sholat zuhur berjamaah, ya, ada cowok, ya, murid cowok wudhu, menuju ke tempat sholat. Menuju ke tempat sholat, ketabrak sama teman yang cewek, jedah, kulit ketemu kulit, ya, malas lagi dia wudhu kan, ambil HP, ya, oke Google, ya, itu kan, tolong carikan madhab yang membolehkan tidak batal wudhu lagi perempuan bersentuhan. Ada Pak, madhabnya Imam Abu Hanifah yang beranggapan kalau wudhu ketemu kulit cowok cewek tidak batal. Nah, akhirnya dia lanjut kasih tahu teman-teman, aduh nggak batal. Sholat. Nah, kita sholat madhabnya mayoritas apa? Syafi'i. Nah, menurut madhab Syafi'i, bersentuhan laki-laki perempuan langsung kulit ketemu kulit batal atau tidak? Batal. Nah, kira-kira si anak tadi sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Loh, anak pinter jawabnya. Ngerti. Nah, ini baru soal kecil Pak ya. Yang ini implikasinya bisa sangat luas kalau kita tidak pahamkan pada mereka. Maka tugas kita untuk memberikan yang terbaik pendidikan agama kepada mereka. Gini, kenapa sih saya harus ngomong begini? Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, jika punya anak, cucu, keturunan soleh-soleha ila yaumil kiamah, kata Rasulullah, sampai hari kiamat, si hamba tadi masih mendapatkan kiriman pahala karena sebab anak cucu keturunan soleh tadi. Ini kan mimpi binikhtiar kita Pak. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini, berapa tahun? Maka kita pengen ketika nanti kita di alam kubur, kita masih mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak kita. Maka kita ikhtiarkan, kita usahakan, ya, kita carikan guru ngaji, kita carikan sekolah yang agamanya bagus, kita kirim dia ke pondok pesantren. Dan apa? Bismillah, ini ikhtiar kita. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ketika kita punya anak kita soleh-solehah, amin, kita dapat pahala. Anak kita punya anak lagi soleh-solehah, berarti cucu kita Pak ya? Ya, amin. Itu mengirimkan pahala untuk kita. Nah, si cucu tadi punya anak generasi soleh-solehah, berarti cicit kita Pak ya? Amin. Mengirimkan pahala untuk kita. Ya Allah. Ila yaumil kiamah, janji Rasulullah, sampai hari kiamat. Maka ini ikhtiar kita, mumpung kita masih bisa, kita usahakan, mari kita maksimalkan untuk generasi muda, anak-anak kita ini, pendidikan agamanya, mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang soleh-solehah, amin. Dan sampai bawah terus generasi yang soleh-solehah, amin. Nah, ini mumpung momentumnya Ramadan, bisa kita manfaatkan, kita berdoa sebanyak mungkin, kita ikhtiarkan dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala perjalanan hidup kita, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, amin. Keluarga kita lebih baik, amin. Lingkungan kita juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya, amin, Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.